إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jujur dan benar merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jujur dan benar merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan jujur dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikhlaskan semua amal ibadah kita. Yang kedua adalah senantiasa melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masuklah kalian dalam golongan orang-orang yang jujur. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, beberapa menit ke depan kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang jujur dan benar dalam ucapannya. Yang pertama adalah sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dari hadis Jarir ibn Abdullah. Dia mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berperang. Sehingga apabila kami sudah berada di luar kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang mengendarai ontanya dengan cepat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kayaknya orang ini ingin menyusul kita. Ternyata benar, orang ini menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia telah tiba, dia mengucapkan salam. Lalu Nabi mengatakan, dari mana kamu datang? Dia mengatakan, aku ini datang dari tengah anak istriku dan keluarga besarku. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang kamu cari? Dia mengatakan, aku ini ingin bertemu dengan Muhammad. Nabi mengatakan, yang di depanmu ini adalah Muhammad. Maksudnya yang berbicara denganmu ini adalah Muhammad. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, allimni mal iman. Ajarkan kepada aku apa itu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gampang. Iman itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah
kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kemudian engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, kemudian engkau berhaji ke Baitullah. Orang ini mengatakan, aqrart, ya, aku yakini semua yang engkau katakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajarkan dia apa itu Islam. Diajarlah dia sama sahabat-sahabat sambil berjalan. Tiba-tiba salah satu kaki ontanya itu masuk ke lubang tikus padang pasir, sehingga ia terjatuh. Ontanya jatuh dan ia juga terjatuh. Fawaqa'a ala hamatih, dia jatuh ke kepalanya. Lalu kejadian ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, alaya birrajul, alaya birrajul, bawa dia ke sini, bawa dia ke sini. Lalu lompatlah Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman untuk menolong orang ini. Namun begitu diangkat orang ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah qad qubid, ya Rasulullah, orang ini telah meninggal dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian melihat ketika aku memalingkan wajahku tadi? Pada saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dua malaikat yang memasukkan ke dalam mulutnya buah-buahan dari buah-buahan yang ada di dalam sorga. Maka aku yakin bahwa orang ini dia meninggal dalam keadaan lapar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza wallahi, orang ini demi Allah, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka adalah keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Di riwayat yang lain dikatakan, hadza wallahi mimman amila qalilan wa ujira katsira. Demi Allah, ini adalah salah satu di antara sekian banyak orang-orang yang melakukan amalan yang sedikit dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Lihatlah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Karena kejujuran dan kebenaran yang di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia makanan-makanan surga padahal dia belum masuk surga. Lalu bagaimana kalau dia masuk surga? Yang kedua adalah cerita yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dia mengatakan, datanglah seorang budak hitam dari Ethiopia. Dia seorang pengembala kambing. Kambing-kambing yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di Khaybar. Khaybar ini adalah desa yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Budak yang hitam ini, dia membalakan kambingnya orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Ketika dia masuk ke Khaybar, dia melihat di Khaybar itu terjadi hiruk pikuk. Masing-masing lari bersiap-siap untuk pergi berperang. Yang satu telah memakai baju perang, yang satu membawa tombak, yang satu membawa pedang. Dia lari ke sana kemari. Lalu dia mengatakan, ma turidun, ngapain kalian seperti ini? Kata orang-orang Yahudi itu, nuqatil hadzal ladzi yaz'umu annahu nabi. Kami akan memerangi orang yang mengatakan dirinya sebagai nabi. Perhatikan di sini ya ikhwah. Kata-kata yaz'umu annahu nabi, yang mengatakan dirinya sebagai nabi, ini masuk ke dalam hatinya, sehingga dia bertekad, saya harus ketemu dengan orang ini. Maka bertemulah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ma taqul wa ma tad'u? Apa yang kamu katakan dan kepada apa engkau mengajak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad'u ilal Islam. Aku mengajak orang kepada Islam. Aku mengajak orang agar mereka
menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selainnya. Dan aku mengajak agar mereka bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku bersaksi apa yang kau katakan? Apa yang aku dapat nanti dari Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah mengatakan, "Engkau akan masuk surga jika engkau mati di atas iman." Kemudian langsung pada saat itu juga dia ingin ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini ada satu masalah lagi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kambing-kambing ini adalah amanah. Dititipkan oleh orang-orang Yahudi kepadaku. Bagaimana aku akan ikut berperang bersamamu sementara kambing-kambing ini masih ada padaku?" Nabi mengatakan, "Lepas kambing-kambingmu ini dan lempar dia pakai kerikil-kerikil, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggiring setiap kambing kepada pemiliknya." Lalu dia lepas kambingnya, kemudian dia mengambil beberapa kerikil, kemudian dilempar kambing-kambing ini, kemudian kambing-kambing ini kembali ke Khaybar masing-masing ke pemiliknya. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun, mengatur, merapikan barisan sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka dimotivasi, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah peperangan. Budak Habasyah ini, budak Ethiopia ini, budak yang hitam ini, sekarang dia akan berperang melawan majikan-majikannya dari kalangan orang-orang Yahudi. Setelah peperangan terjadi, ternyata budak Habasyah ini termasuk salah satu di antara orang-orang yang mati syahid. Dibawalah dia oleh para sahabat untuk masuk ke dalam kemah. Tidak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan menoleh ke dalam kemah itu. Ternyata dia melihat budak ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Laqad akramallahu hadzal 'abd wa saqahu ilal khairi sauqan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan hamba ini dan dia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan-kebaikan. Aku telah melihat dua bidadari duduk di dekat kepalanya, padahal dia belum pernah sujud satu kali pun karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kambing-kambingnya kepada pemiliknya. Yang kedua, ada dua bidadari yang duduk di dekat kepalanya padahal dia tidak pernah sholat. Dia belum pernah sholat satu kali pun, tidak pernah dia sholat. Karena kejujuran dan kebenaran di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala memberinya bidadari surga sebelum dia masuk ke surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Peristiwa yang ketiga, seorang Badui, dia tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mau beriman. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin hijrah bersamamu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat-sahabatnya, "Tolong ajarkan orang Badui ini apa itu Islam. Ajarkan kepadanya syariat Islam." Sehingga terjadilah peperangan Khaybar. Jadi dua peristiwa ini terjadi di Khaybar. Kemudian di sesi yang pertama, karena perang di zaman itu ada jedanya. Kalau mereka minta istirahat, lanjut. Nah, di sesi yang pertama
Nabi sallallahu alaihi wasallam menang dan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Lalu harta rampasan ini dibagi-bagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebagian dari harta rampasan perang itu dan mengatakan kepada sahabat-sahabat, silahkan bawakan ini kepada orang Badui yang baru masuk Islam itu. Dan dia ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama peperangan itu untuk merawat onta dan kuda sahabat-sahabat yang pergi bertempur. Lalu datanglah sahabat ini membawa bagiannya kepada Badui ini, diletakkan di depannya. Lalu dia mengatakan, "Ma hada?" Apa ini? Dia mengatakan, "Qasamun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini bagianmu yang engkau diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari harta rampasan perang itu. Kemudian ia ambil lagi harta rampasan perang ini, dikumpulkan semuanya, kemudian dibawa ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diletakkan di depannya. Lalu dia mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa ini? Rasulullah mengatakan, "Qasamun qasamtuhu lak." Ini adalah bagianmu dari harta rampasan perang. Orang Badui ini mengatakan, "Wallahi ma'ala hadza taba'tuk." Demi Allah, aku mengikutimu bukan untuk mendapatkan ini. Aku mengikutimu agar aku dipanah di sini, kemudian aku mati, lalu aku masuk surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "In tasduqillaha yasduquk." Kalau engkau benar dalam ucapanmu ini, maka Allah akan membenarkanmu. Lalu peperangan dilanjutkan kembali. Ternyata orang Badui ini salah satu di antara orang-orang yang mati syahid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan dia mengatakan, "Huwa, apakah ini dia orang yang tadi kalian ajarkan itu?" Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada panah nancap di lehernya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqallah fa sadaqahullah. Orang ini jujur kepada Allah dan Allah membenarkan ucapannya itu. Lalu dikafankanlah dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diletakkan dia di bagian yang paling depan, lalu disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat itu, dia mengatakan, Allahumma hadza 'abduk kharaja mujahidan muhajiran fi sabilik qutila syahidan wa ana alaihi syahid. Ya Allah, ini adalah hambamu, dia keluar hijrah kepadamu dan dia mati syahid. Aku adalah saksi baginya pada hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, lihat bagaimana ia jujur dari dalam hatinya, benar dari dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan semua yang dia ucapkan. Dia minta, dia jujur kepada Allah, minta agar dipanah di sini katanya. Maka Allah membenarkan ucapannya itu dan panah itu nancap di tempat ia tunjukkan. Maka siapa-siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, benar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membenarkan ucapan-ucapannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari 3 peristiwa ini ada pelajaran yang sangat penting, yaitu mari kita menanamkan kejujuran di hati kita, hati anak istri kita, keluarga-keluarga kita, agar kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah-fitnah yang bergelombang seperti gelombangnya ombak di laut ini, yaitu dengan rajin-rajin membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, dengan tadabbur, tama'un, dan banyak-banyaklah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca cerita atau perjalanan sejarah perjalanan kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang saleh, agar kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka dalam kejujuran dan keikhlasan
beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.